Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Cerita Wawan? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran rezeki. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mempersiapkan air ala Cerita Wawan sebelum kita melakukan tebar. Dan apa saja sih yang saya berikan aplikasinya untuk membuat air agar siap dan pada saat tebar benur tidak mengalami mortalitas. Kita simak videonya sampai selesai. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita lanjut ke langkah selanjutnya, perlu kawan-kawan ketahui sumber air saya itu berasal dari sumur bor. Ini salinitas 25 ppt. Jadi apabila kawan-kawan bertanya ini air asin atau air tawar, maka saya jawab ini adalah air asin. Jadi saya tidak menggunakan tandon, jadi saya langsung dari sumber mata air bor langsung saya masukkan ke dalam petak tambak. Jadi perlu kawan-kawan ketahui untuk memenuhi tinggi air 120 cm maka saya membutuhkan waktu sekitar 4 hari. Oke, kita akan bahas apa saja yang saya berikan. Baiklah petani Indonesia, sebelum kita melangkah apa saja yang saya berikan, jadi perlu kawan-kawan ketahui, pengeringan petak tambak sebelum kita isi air itu merupakan hal yang paling penting dalam berbudidaya. Saya pada saat setelah panen, kemarin panen, saya keringkan kurang lebih sekitar 5-6 hari. Jadi saya bersihkan dulu, saya keringkan tanpa ada sedikit air. Apabila kawan-kawan bertanya bagaimana kalau ada air hujan, maka harus Anda keringkan. Jadi tujuan pengeringan air, barangkali ada virus-virus atau vibrio yang masih menempel. Ini kalau kita keringkan menggunakan sinar matahari, apalagi sekarang cuacanya sangat panas sekali, ini tepat untuk pengeringan petak tambak. Jadi langkah pengeringan adalah langkah utama untuk menuju budidaya yang benar. Jadi apabila kawan-kawan jangan tergesa-gesa untuk cepat tebar, keringkan dulu petak tambak, bersihkan tanpa ada sisa-sisa kotoran dari siklus yang lalu. Setelah itu baru Anda tentukan kapan Anda harus persiapan. Langkah yang pertama yang saya lakukan sebelum adanya air dalam petak tambak ini, apa yang saya berikan ya? Pertama adalah saya akan memberikan kaporit ya sebanyak 10-15 ppm. Kebetulan kemarin saya memberikan 15 ppm. Jadi jangan air dulu yang dimasukkan, tetapi kalau metode saya adalah saya memberikan kaporit terlebih dahulu. Bisa dengan cara kaporit diberikan air, kita tebar merata ya. Atau yang kedua adalah kaporit kita letakkan di wadah baskom ataupun ember yang besar, kita letakkan di bawah kucuran air. Jadi kaporitnya itu nanti akan menyebar secara rata. Setelah tinggi air mencapai 60 cm atau kincir sudah dalam keadaan bisa mengambang dan memutar, baru kita hidupkan kincir selama 1 hari atau selama 12 jam. Ini bisa kawan-kawan lihat kincir saya hidup. Gunanya adalah untuk menetralkan kaporit. 1 hari saya kipas agar kaporitnya itu bahan-bahan yang berbahaya itu bisa terbang, melayang dari kipasan dari kincir. Nah ini kita lakukan hanya 1 hari saja ya, selama 12 jam saat tinggi air sudah mencapai 60 cm. Yang kedua adalah sudah terlihat bahwa air saya ini warnanya cenderung putih, tidak bening. Ini apa yang saya berikan? Saya hanya memberikan omia, bisa omia 4, 5, 6, terserah Anda. Saya sering menggunakan omia 6, 7, 8 karena ukuran omianya, ukuran butirannya halus ya, seperti bedak bayi. Jadi saya tidak perlu menyaring, langsung saya tebar rata di depan kincir, jadi saya tebar rata. Jadi kawan-kawan ketahui adalah cara pertama adalah masukkan kaporit, yang kedua adalah setelah air tingginya 60 cm kita masukkan omia. Nah ini kemarin saya masukkan omia ya, 1 sak saja 40 kilo, berarti untuk petak tambak luas 500. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Nanti sore, karena tadi jam 6 ya saya hidupkan kincir. Nanti jam 6, ini sekarang jam 5, 1 jam lagi kincir akan saya matikan.
Tunggu air sampai dengan 15 hari ke depan, baru Anda siap tebar. Jadi tidak usah khawatir bahwa plankton tidak usah Anda cari bagaimana supaya agar tumbuh plankton. Perlu kawan-kawan ketahui bahwa plankton di dalam petak budidaya, udang hanya membutuhkan plankton pada saat dia mau tebar. Yaitu yang dibutuhkan adalah zooplankton. Apa itu zooplankton? Plankton yang bersifat hewani. Jadi kalau untuk fitoplankton atau airnya berwarna, itu tidak usah Anda bentuk. Itu akan terbentuk secara sendirinya. Karena dengan kita memberi pakan, ya, banyak kawan-kawan salah kaprah. Jadi pada saat persiapan air itu airnya harus warnanya hijau di kecerahan 70, 50, 60 atau 40 cm. Banyak sekali saya temukan di berbagai lokasi. Tetapi yang perlu kawan-kawan garis bawahi bahwa plankton itu adalah sumber makanan alami bagi udang. Jadi plankton itu sumber makanan. Jadi apabila sudah ada makanan berupa sentrat, maka plankton ini tidak akan dimakan lagi oleh udang. Kenapa air harus kita persiapkan selama 15 hari? Ya, itu dikarenakan kita biasanya kita tebar pada PL7, PL8, PL9, PL10 sehingga ke atas. Nah, pada saat itu otomatis benur yang dari hatchery, ya, ini sifatnya suhunya diturunkan. Itu dikarenakan agar aktivitas benur di dalam kantong ini tidak agresif, sehingga dapat menyebabkan kurangnya DO di dalam plastik. Nah, jadi guna kita mempersiapkan air atau persiapan selama 15 hari itu adalah agar terciptanya zooplankton. Karena seperti jentik nyamuk, cacing-cacing di dinding tambak, dan lain-lain itu merupakan makanan alami bagi udang. Nah, jadi kalau fitoplankton itu di dalam budidaya udang fanami, ini sifatnya adalah mengikuti. Jadi apabila air yang terkena sinar matahari, pasti dia akan menjadi fitoplankton. Jadi fitoplankton tidak usah Anda bentuk. Fitoplankton akan terbentuk dengan Anda memberikan pakan, ya, sinar matahari, kincir nyala, air akan mengalami atau fitoplanktonnya akan hidup secara sendiri. Jadi tidak usah beli bahan-bahan yang mengandung untuk bagaimana cara membuat plankton. Jadi perlu dicatat kawan-kawan bahwa budidaya ini adalah sifatnya kita mencari untung dengan menekan biaya atau obat-obatan yang serendah mungkin. Dengan cara selalu teliti dan pelajari. Jadi yang saya lakukan dalam persiapan air hanya dua. Memberikan omia dan memberikan kaporit. Tunggu airnya sampai 15 hari. Saya sudah pastikan pada saat tebar dan SR Anda akan sempurna. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya bagikan dapat Anda resapi dan mudah-mudahan dapat Anda aplikasikan di petak tambak. Salam satu ancu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.